Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Oke, saya akan menyambung video pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai deret aritmatika. Nah, dimana sebelumnya kita udah mempelajari mengenai barisan aritmatika. Nah, judul kali ini dia adalah deret aritmatika. Nah, bagaimana deret aritmatika tersebut? Oke, sebelum kita mempelajarinya, maka kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja kita ke deret aritmatika. Nah, di mana deret aritmatika itu, dia itu adalah dikatakan deret karena dia itu dijumlahkan. Barisan aritmatika yang ada itu dijumlahkan. Nah, di mana barisan aritmatika yang kemarin kan tuh U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya. Nah, itu dia sama dengan si SN, jumlah dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai ke ditambah UN. Ya, ditambah sampai ditambah UN itu sama dengan SN. Nah, di mana SN itu sebenarnya itu adalah singkatan dari SS-nya itu adalah dari sum ya, SUM, sum dalam bahasa Inggris, dimana artinya itu dijumlahkan, sum. Maka SN itu adalah jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Nah, jadi ada barisan bilangan ditambahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai ditambah UN. Nah, itu dia disebut dengan SN. Nah, kalau yang kemarin, rumus barisan bilangan di mana UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau di sini dia SN. SN itu dia punya dua rumus ya, rumus yang pertama sama rumus yang kedua. Nah, ini pemakaiannya tergantung soal. Nah, kalau yang rumus untuk deret aritmatika sendiri itu mencari SN atau mencari jumlahnya ya. Jumlahnya itu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah ya, untuk rumus yang kedua ada lagi di mana SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, kalau untuk yang pertama ini dia itu yang diketahui A atau suku pertama, kemudian diketahui beda dan diketahui N-nya. Kalau yang ini, yang di rumus kedua, itu dia diketahui A dan UN. UN itu di mana? UN itu adalah suku terakhirnya. Ya, SN-nya itu SN, N sama dengan N per 2 ditambah A tambah UN, atau suku terakhir. Kalau ada dia kasih tahu suku terakhirnya, maka kita bisa gunakan rumus kedua. Kalau dia hanya si A, si B, dan si N yang dikasih tahu, maka kita pakai rumus yang pertama. Nah, tapi dalam soal yang udah pernah saya pelajari, kebanyakan ini rumus dipakai yang rumus yang di atas atau rumus yang pertama. Nah, tapi dua-duanya bisa dipakai ya. Nah, rumus yang pertama di mana N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan 5 contoh soal, di mana contoh soal yang pertama adalah berapakah jumlah 20 suku pertama. Nah, jadi 20 suku pertama artinya apa? Nah, Bu, maksud dari jumlah dari sini ya, S6, SN itu gimana? Misalnya S6. Kalau dia dibilang S6 itu berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Kalau dia S4 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, kalau dia S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Kalau dia S2 berarti U1 tambah U2. Nah, kalau dia S1 berarti U1. Nah, jadi S1 itu sama dengan U1 saja. U1, nah dimana kita kan tahu kalau U1 itu sama dengan A. Ya, nah berarti S1 sama dengan U1 sama dengan A. Nah, jadi itu yang harus kamu pahami konsepnya ya. Oke, soal nomor 1. Berapakah jumlah 20 suku pertama dari 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah seterusnya? Nah, jadi kita bisa aja kita tambahin semua sampai 20. Tapi itu kan kalau soalnya masih sedikit bisa kita tambahin. Gimana nanti kalau dia minta
U100. Kan nggak mungkin kita tambah-tambahi sampai 100 kan gitu. Nah, jadi kita pakai rumus aja. Nah, di sini kan udah tahu si A. A udah ada, dapet. A itu suku pertama atau U1. A dapat. Bedanya gimana? Kita lihat bedanya. Bedanya sama nggak? Karena dia deret aritmatika, maka bedanya harus sama. Nah, berarti ini 9 dikurang 5, 4. 13 kurang 9, 4. 17 kurang 3, 4. Nah, karena dia sama, maka dapatlah si bedanya sama dengan 9 dikurang 5. Sama dengan 4. Nah, udah dapat A, udah dapat B. Nah, sekarang kalau udah dapat A, udah dapat B, udah dapat N. N itu apa? Kan 20 suku pertama. Berarti N-nya 20. Maka S20 maksud soalnya. Apa pertanyaannya adalah berapakah S20? Kita langsung aja S20. Nah, kita buat dulu SN ya. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Untuk menghafal rumus ini sebenarnya nggak usah dihafal. Tapi ini sering-sering dikerjakan soal, maka kamu akan hafal sendiri. Ya. Nah, itu SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali beda. Untuk pertanyaannya adalah S20. Berarti masukkan N-nya 20. Berarti 20 per 2, 2 dikali A-nya 5. 2 dikali 5 ditambah N. N-nya 20 ya. Berarti 20 dikurang 1. Atau kita langsung aja buat 19B. Boleh. 20 dikurang 1 dikali B. Bedanya 4. Nah, tutup kurung. Berarti sama dengan 20 per 2 itu 10. 2 kali 5 itu 10. Ditambah 20 kurang 1, 19. Dikali 4. Oke, yang mana Bu duluan dikerjain? Yang perkalian ya. Maka 10 dalam kurung 10 ditambah 19 kali 4. Kita buat disilih-silih. 19 kali 4, 9 kali 4, 36. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Maka ini 76. Ini 10. 10 tambah 76 sama dengan 86. Maka 10 dikali 86, 860. Tinggal tambahkan nolnya saja. Maka diperolehlah soal nomor 1 yaitu 860. Nah, kemudian kita lanjut soal ke nomor 2. Nah, kalau nggak muat yang nomor 2 kita bisa ke samping ya ngerjainnya. Oke. Saya buat kecil-kecil karena supaya bisa muat semuanya. Nah, kemudian soal nomor 2. Diketahui suatu barisan bilangan aritmatika katanya U3-nya 4, U7-nya 16. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari daerah tersebut? Berarti dia udah tahu N, N-nya udah ada 10. Berarti Bu tinggal cari A, tinggal cari B. Nah, tinggal cari A, tinggal cari B. Sementara A sama B-nya belum tahu, Bu. Jadi gimana? Ini ada hubungan sama video sebelumnya. Nah, ada hubungannya U3. U3 itu kan, Bu, sama dengan A tambah 2B sama dengan 4. Ya kan? Nah, kalau misalnya U7 berarti A tambah 6B sama dengan 16. Nah, kemudian ini tinggal gimana, Bu, cara nyari A dan B-nya? Sama seperti yang saya kasih tahu yang kemarin di video sebelumnya, tinggal dieliminasi. Nah, saya mau eliminasi yang besar yang kecil aja. Yang besar duluan, baru yang kecil ya. Nah, saya putar lagi atau saya balikan. Nah, ini A tambah 6B saya buat di sini ya. Nah, ini. Oke, A tambah 6B itu sama dengan 16. Kemudian A ditambah 2B itu sama dengan 4. Bu, boleh langsung ini? Boleh, tapi nanti hasilnya negatif-negatif, kamu bingung. Jadi, yang 16 yang saya buat di atas. Maka ini tinggal dikurang aja supaya A-nya habis dieliminasi. Sama kayak kemarin. Nah, 16 dikurang 4 sama dengan 12. 6 dikurang 2 sama dengan 4B. Maka B sama dengan 12 per 4. Maka B aja sama dengan 3. Diperolehlah B3. Udah selesai, Bu? Belum. Maka kita cari A-nya lagi. Gimana cara nyari A? Tinggal eliminasi. Eliminasi yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Terserah. Nah, saya mau pilih yang nomor 1 aja karena angkanya lebih kecil. Maka saya pilih persamaannya yaitu A tambah 2B sama dengan 4. Maka A-nya belum tahu, kita buat A. Ditambah 2 dikali B-nya udah tahu 3 sama dengan 4. Maka A tambah 2 kali 3 itu sama dengan 6. Sama dengan 4. Kemudian A-nya turun, maka sama dengan 4. 6-nya pindah, 4 kurang 6. Maka A sama dengan 4 kurang 6 sama dengan
negatif 2. Dapat A-nya yaitu negatif 2. Dapat A, dapat B, dapat N. Kalau udah dapat A, dapat B, dapat N, tinggal masukkan ke rumus. Rumus apa? Rumus Sn. Sn sama dengan N per 2. 2A tambah N kurang 1 dikali beda. S yang ke-10 katanya. Maka sama dengan S yang ke-10 sama dengan 10 per 2. 2 dikali A-nya negatif 2 ditambah N. N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya yaitu 3, tutup kurung. Dikali bedanya 3 ya. Nah, sekarang tutup kurung ya. Kemudian berarti sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali 3, 27. Maka sama dengan 5. Utang 4 dibayar 27. Maka uangnya sisa. Berarti 5 dikali 23. Nah, 5 dikali 23, kita buat silih-silihnya. Oke, 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Maka 5 kali 23 yaitu 115. Maka dapatlah S10 atau jumlah 10 suku pertamanya yaitu 115. Oke. Nah, selesai sampai situ. Lanjut kita ke nomor yang ketiga. Di mana nomor yang ketiga ini, ini mirip sebenarnya sama nomor yang kedua. Cuman dia ada tambahan. Cuman cara pengerjaannya sama. Jika diketahui U7 itu sama dengan 16, U3 ditambah U9 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah. Nah, jadi ini gimana? Kita tuh beranjak dari apa yang dikasih tahu. Kita beranjak dari U7. U7 itu kan berarti sama dengan A tambah 6B. Di mana A tambah 6B itu sama dengan 16 katanya. Kemudian U3 ditambah U9. Nah, U3 ditambah U9 sama dengan U3. U3 itu kan A ditambah 2B ditambah lagi dengan U9. Berarti A ditambah 8B. Nah, gini dia. Jadi ada 2. A tambah 2B untuk U3 ditambah lagi A tambah 8B untuk U9. Maka sama dengan itu katanya 24. Bu, jadi kok banyak kali gini, Bu? Ini kan udah bisa ditambahin. Mana yang dia sama variabelnya kan bisa kita tambahin. Nah, jadi dia ini A tambah 2B tambah A tambah 8B. Nah, ini jadi bisa kita kecilin atau kita tambahkan. A tambah A berarti 2A. Kemudian ini ya, yang A ini tambah A ini 2A. Kemudian 2B ditambah 8B sama dengan ditambah 10B jadinya. Maka sama dengan 24. Nah, dapatlah berarti U3 tambah U9 itu adalah ini. 2A tambah 10B sama dengan 24. Ini persamaan yang kedua. Ini untuk persamaan yang pertama U7 tadi. Nah, jadi dua persamaan ini yang kita eliminasi. Oke, kita eliminasi yang mana, Bu? Nah, kita eliminasi gimana caranya? Sama. Cuman ini mudah-mudahan kamu udah belajar waktu SMP ya. Nah, ini eliminasinya gimana, Bu? Nah, mengeliminasi itu kan menghilangkan salah satu variabel. Nah, cara menghilangkannya ini kan A dengan 2A. Ini 6 sama 10. Belum ada yang sama, maksudnya belum ada yang bisa kita kurangkan. Belum ada yang bisa kita hilangkan. Cara ngilanginnya gimana? Nah, untuk A dengan 2A, yang ini kenapa bisa langsung dikurang? Kita langsung kurang. Kalau kita langsung kurang, ini A-nya nggak hilang. Kalau ini langsung dikurang, kenapa? Karena A sama A itu bisa dikurang. Nah, kalau ini kita kurangkan tadi nih, A dikurang 2A, itu kan belum hilang A-nya. Jadi gimana, Bu, cara menghilangkannya atau mengeliminasinya ini? Dengan cara mengkalikan. Ini 1, ini 2. Maka kamu boleh kalikan silang. Karena ini, dari mana, Bu, 1, 2? A ini punya koefisien 1, tapi dia nggak tulis. Nah, ini sebenarnya adalah 1A. A itu adalah 1A sebenarnya ya. Nah, jadi, ini bentar ya. Nah, jadi A ditambah
6B itu sama dengan 16. A itu punya koefisien yaitu 1 tapi nggak ditulis. Ini 2, berarti kita kali silang. Yang ini 2, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Kenapa, Bu? Supaya nanti dia sama A-nya. Ini kan A dikali 2, 2A. 2A dikali 1, 2A juga. Nah, jadi kita bisa kurangkan. Biar sama, biar hilang A-nya gitu ya. Nah, ini udah dipelajari di SMP sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kamu ingat ya. Nah, ini dikali 2. Semua yang ini, yang persamaan pertama ini semuanya harus kita kali 2. Berarti A kali 2, berarti 2A. Kita tulis di bawah ya, persamaan yang baru ya. Kemudian 6B dikali 2, ditambah 12B. Maka sama dengan 16 kali 2, itu sama dengan 32 ya. 16 kali 2, 32. Untuk yang bawah juga kita kali 1. Kalau kali 1, Bu, ya tetap 2A kali 1, 2A, ditambah 10B kali 1, 10B, 24 kali 1 sama dengan 24. Ini kita apain, Bu, supaya dia, udah ada yang sama. Kita apain nih, Bu, supaya dia habis atau A-nya hilang. Nah, berarti kita kurangkan supaya dia habis. 2A dikurang 2A, udah habis. Nah, habis A-nya. Kemudian, 32 dikurang 24, itu sama dengan 8 ya. Nah, jadi 32 dikurang 24 sama dengan 8. Kemudian 12B dikurang 10B itu sama dengan 2B. Maka B aja sama dengan 8 per 2. Maka B sama dengan 4. Oke, selesai dapat B-nya yaitu 4. Nah, ini mudah-mudahan muat ya. Kita hapus dulu supaya muat. Nah, dapat B-nya 4. Ini. Setelah itu kita apain, Bu? Di sebelah sini ya, saya sambung ya. Nah, setelah itu dapat B-nya 4. Kita kotakin dulu B-nya 4. Sekarang kita cari A. Cari A-nya gimana, Bu? Boleh ke salah satu persamaan. Mau yang mana, Bu? Yang kecil saja. Yang kecil itu yang ini. Berarti ini A ditambah 6B itu sama dengan 16. Berarti A-nya belum tahu. Ditambah 6 dikali B-nya 4. B-nya 4 sama dengan 16. Maka A tambah 6 kali 4, 24 sama dengan 16. Maka A sama dengan 16 dikurang 24. Maka A sama dengan 16 dikurang 24 sama dengan negatif 8. Ya, 16 dikurang 24 sama dengan negatif 8. Dapat A-nya negatif 8. Udah selesai? Belum. Pertanyaannya yaitu S21. Nah, untuk S21 sendiri, kita tulis di bawahnya. S21 langsung ke rumusnya aja. N per 2. N per 2 berarti N-nya. N-nya yaitu 21 per 2. N per 2 dikali 2A. A-nya langsung masukkan. 2 kali negatif 8. 2A ditambah N kurang 1. N kurang 1 berarti 21 kurang 1 yaitu 20 ya. Ditambah N kurang 1 atau 20 langsung 20 kali beda. Bedanya 4. Nah, ini saya buat angkanya langsung karena nggak muat nanti ya. Nah, berarti ini 21 per 2. 2 dikali negatif 8 sama dengan negatif 16. Ditambah 20 kali 4 sama dengan 80. Maka sama dengan, ini tambahkan dulu. Utang 16 dibayar 80. Berarti 80 dikurang 16. Oke, nah ini min 16 ditambah 20 artinya yaitu utang 16 ditambah 80 maksudnya min 16 ditambah 80 artinya utang 16 dibayar 80. Maka itu sama dengan positif 64. Nah, positif 64 berarti dibagi 2 nih ya, 21 per 2 ini kita bagi 64 dibagi 2. 1, 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. 6 bagi 2 3, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi 32, 64 bagi 2 32, maka 21 dikali 32. Nah, untuk 21 dikali 32 itu 21 kita buat silih-silihnya di sini ya. Nah, 21 dikali 32, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. 2 7 6. Nah, jadi
Jawabannya adalah 672. Untuk 21 dikali 32 sama dengan 672. Nah, ini dia jawabannya, yaitu 672 untuk S21. Nih, 21, 672. Oke, itu adalah jumlah 21 suku pertamanya. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4, di mana soalnya yaitu jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Maka pertanyaannya adalah suku ke-20-nya berapa? Nah, di mana suku ke-20 ini kan U20 ya, U20 yang ditanya. U20 itu kan rumusnya A tambah 19B. Bu, nggak tahu A-nya, nggak tahu B-nya. Gimana nyari suku ke-20-nya atau U20-nya? Maka kita beranjak dari rumus yang udah dinyatakannya. Di mana Sn itu rumusnya adalah n kuadrat ditambah 3n. Dari mana, Bu? Ini dari soalnya. Jadi nanti rumusnya bisa berbeda-beda tergantung soalnya. Nah, di mana Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n, kita gimana cara nyari A sama B? Nyari A dan B itu dari S1. Nah, kenapa saya buat S1? Karena S1 itu kan sama dengan U1. Nah, di mana tadi udah saya jelaskan kalau S2 berarti kan U1 tambah U2. Berarti kalau S1 U1 saja kan, U1 nggak ada ditambah apa, U1 doang. Maka S1 itu sama dengan U1 dan sama dengan A. Nah, jadi kita cari S1 di mana Sn, kalau S1 maka N-nya ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat ditambah 3N. Nah, berarti itu sama dengan S1 ya 3 kali 1 maksud saya ya. Nah, ini 3 kali 1 ditambah 3 dikali 1 berarti sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini dia itu merupakan U1 atau merupakan A. Nah, jadi U1 atau A, maka S1 yaitu U1 atau sama dengan A, dapat ya. Nah, kemudian ini kita kotakin, kita tandain ya. Nah, kita cari dulu S2. Nah, di mana kita kan tahu tuh kenapa S2 dicari. Kita mau cari B-nya, di mana S2 itu adalah U1 ditambah dengan U2. Nah, U1 tambah U2. Nah, kita cari dulu S2. S2-nya berarti bagaimana? Berarti S2, nah Sn-nya ya. Sn kan sama dengan, saya tulis ulang aja biar bagus. Nah, saya ulang ya. Nah, ini pertanyaannya adalah 20. Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya ulang. Sn n kuadrat tambah 3n. Nah, ini rumusnya. Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Pertanyaannya S1, kita jawab dulu S1. Kenapa? Kita mau cari A. Berarti S1 itu kan sama dengan U1 sama dengan A. Kita masukkan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Maka sama dengan 1 ditambah 3. Yaitu sama dengan 4 ya. Berarti 4 itu merupakan U1 dan merupakan juga A. Nah, kemudian untuk si S2 itu berarti kita cari dari si Sn ya, Sn-nya kan n kuadrat ditambah 3n. Berarti kalau S2 yaitu 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2, maka sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali 2, 6, maka itu sama dengan 10. Nah, di mana S2 ini kan merupakan, ini kan 10 ya. Nah, ini kita kotakin dulu, 4U1 sama dengan A. Nah, di mana S2 ini kan merupakan, S2 itu kan U1 ditambah U2, ya kan? U1 tambah U2. Kalau S6 kan berarti U1 tambah U2, U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Nah, begitu juga kalau S2 berarti U1 tambah U2 hanya sampai si U2. Nah, berarti S2 itu katanya 10, kita masukkan 10. U1 itu kan A ditambah U2. U2 itu kan berarti A tambah B ya. Nah, dari mana Bu U2? Sama kayak kemarin. U2, U3 kan A tambah 2B. Berarti U2 yaitu A tambah B. Berarti S2-nya tadi dapat 10, maka sama dengan A. Masukkan A-nya yaitu 4, ditambah 4, ditambah B. Berarti 10 sama dengan 4 tambah 4, 8, ditambah B.
boleh kita putar. Maka 8 ditambah B itu sama dengan 10. Maka B aja sama dengan 10 dikurang 8. Maka B sama dengan 2. Dapat B-nya 2. Dapat A-nya 4. Dapat B-nya 2. Pertanyaannya U20. Gampang aja. Berarti U20 sama dengan A tambah 19B. Tinggal kali-kalikan. Berarti A sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 4 ditambah 19 kali B-nya 2. Berarti 4 ditambah 19 kali 2 itu sama dengan 38. Maka 4 ditambah 38 itu sama dengan 42. Dapatlah U20 sama dengan 42. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Nah, ini soal terakhir. Hasil dari deret aritmatika berikut 10 tambah 13 tambah 16 tambah seterusnya sampai UN. Sampai yang terakhir. Nah, kalau di sini dia kasih tahu UN-nya. UN itu adalah angka terakhirnya. Itu sama ditambah 43 sama dengan berapa? Kalau dari soal-soal yang tadi, dia nggak kasih tahu sih UN-nya atau angka terakhirnya. Nah, ini dia kasih tahu UN tapi dia nggak kasih tahu. Dia kasih tahu A. A-nya dapat ya. A-nya 10. B-nya berarti 13 kurang 10. Berarti sama dengan 3. UN-nya dia kasih tahu. UN-nya sama dengan 43. Nah, sementara kalau dalam rumus kan, kalau dalam rumus dia harus tahu si A, si B, sama si N. Sementara di sini dia nggak kasih tahu N-nya berapa. Nah, jadi gimana, Bu? Nah, sama kayak soal yang di video sebelumnya, di mana dia kasih tahu UN, tapi dia nggak tahu N-nya. Maka kita beranjak dari si UN. Berarti kita beranjak dari si UN ini. Nah, kita masukkan rumus UN. UN itu kan sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda ya. Nah, UN-nya kita masukkan 43 sama dengan A-nya 10 ditambah N-nya nggak tahu dikurang 1 dikali bedanya yaitu 3. Maka 43 sama dengan 10 ditambah 3 dikali 1, 3. 3 kali min 1 min 3. Maka 43 sama dengan, ini 3 kali N, 3N ya. 3 kali N, 3N, 3 kali min 1 min 3. Nah, kemudian 3N-nya turun, maka 10 kurang 3 sama dengan positif 7. Kemudian ini kita putar, boleh diputar 3N tambah 7 sama dengan 43. Maka 3N sama dengan 43 dikurang 7. Maka 3N sama dengan 43 dikurang 7 itu sama dengan 43 dikurang 7. Itu sama dengan 36 ya. 36 maka N aja sama dengan 36 per 3. Maka N sama dengan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Dapatlah N-nya 12. Udah selesai, Bu? Belum. Nah, di mana N sama dengan 12, pertanyaannya adalah hasil dari deret. Pertanyaannya hasil dari atau jumlah dari semua deretnya. Di mana dikasih taunya A 10, B-nya 3, N-nya 12, dan UN-nya 43. Ini boleh pakai rumus 1 dan rumus kedua boleh, tapi lebih cepat pakai rumus kedua. Kenapa? Karena dia udah kasih tahu UN-nya. Berarti pakai rumus yang kedua, di mana SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN ya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. SN yaitu S ke berapa tadi? S ke 12 ya. S ke 12 berarti N-nya 12 per 2 dikali A. A-nya yaitu 10 ditambah UN. UN-nya itu 43. Berarti S12 itu sama dengan 12 bagi 2, 6. 10 tambah 43 itu sama dengan 53. Kita kalikan di sele-sele, 53 dikali 6. 53 kali 6, 6 kali 3, 18. 6 kali 5, 30 tambah 1, 31. Maka S12 itu sama dengan 318. Oke. Selesai soal nomor 1 sampai nomor 5 yang saya jelaskan. Kemudian, kalau kamu ada yang nggak ngerti, boleh japri langsung saya. Ini ada 5 soal. 5 soal yang akan kamu kerjakan, di mana soal ini udah saya buat supaya mirip dengan yang saya terangkan. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah berapakah jumlah 30 suku pertama dari deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah seterusnya. Ya. Nah, itu berapa 30 suku pertama? Dia pertanyaannya berarti S30 berapa? Udah dapat A-nya 3, B-nya 7 kurang 3, 4 udah dapet. Nah,
Nomor 1 gampang. Nomor 2 diketahui barisan aritmatika di mana U4-nya min 12, U12-nya min 28, berapakah jumlah 20 suku pertama? Nah, jadi ini dia tanya S20, tapi kamu harus cari berapa A-nya dulu dan berapa B-nya dulu dengan cara mengeliminasi keduanya, ya. Nah, nomor 3 itu diketahui U6 min 14, U9 ditambah U4 sama dengan min 30. Ini semuanya persis sama ya, sama yang saya jelaskan. Berapakah S20 atau jumlah 20 suku pertama? Jadi ini U6, kamu buat persamaannya. Ini kamu buat persamaannya U9 itu A tambah 8B ditambah A tambah 3B. Kemudian kamu jumlahkan. Nah, dapat persamaan kedua. Persamaan 1, persamaan kedua kamu eliminasi. Cari A-nya, cari B-nya. Setelah dapat, baru masukkan untuk S20 atau pakai N-nya 20. Jadi cari S20-nya berapa ya. Nah, kemudian nomor 4, jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan N kuadrat tambah 5N. Nah, ini sama ya, kalau ini N kuadrat tambah 3N, kalau ini N kuadrat tambah 5N. Berapakah suku ke-30? Nah, jadi dia udah dapat cari A-nya, cari B-nya, kemudian dapat dong suku ke-30, maka U30 yang ditanya ya, nomor 4. Nah, kemudian nomor 5, hasil dari deret aritmatika 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah seterusnya sampai UN-nya atau suku terakhirnya yaitu 41. Nah, jadi kamu cari N-nya dulu, persis sama seperti nomor 5, cari N-nya. Setelah dapat N-nya, kamu bisa langsung cari si SN-nya. Menggunakan rumus 1 atau rumus 2 terserah, boleh ya. Hasilnya sama. Oke, itu sekian dari saya ya. Semoga kamu mengerti dan kamu tetap semangat belajarnya. Kamu boleh japri kalau kamu nggak paham. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.